البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullah taala. Muka surat berapa ya? Oh, kenapa enggak? Tak senang dibuka. Nah. Baik, masih di 61. Al-mas'alatus saminah, masalah yang ke-8. Idza waqa'atil wawu laman, apabila wawunya terletak pada lamul kalimah, lamma kana jam'an, ketika dia polanya pola jamak, ala wazn fa'ul, dengan apa? Fa'ul atau fu'ul, mungkin fu'ul, ala wazn fu'ul, dengan wazn fu'ul yang untuk menunjukkan jamak. Apa contohnya? Misalu dzalik asa asluha asobun. Baik, asa yaitu tongkat, dia asalnya adalah apa? Alifnya itu wawu, asobun. Walidzalika tursamu alifuha asa, maka dari itu tertulis, tursam yaitu ditulis, alifnya, alif pada asa itu apa? Alifnya tegak, bukan alif layyinah. Karena kita tahu kalau alifnya alif layyinah, alif itik, menunjukkan apa? Itu asalnya ya. Tapi tatkala asalnya adalah wawu, maka alifnya itu alif tongkat, tegak. Baik, wahiyya lafdhatun mufradah. Asa ini lafaz yang menunjukkan mufrad, satu tongkat saja, sepotong tongkat, sepotong istilahnya. Tujma'u ala fu'ul, dia dijamakkan dengan wazan fu'ul, walaupun ini jarang kita pakai. Kalau yang dalam Quran apa? Fi'il, yaitu isi. Tapi boleh juga jamaknya adalah fu'ul, usu. Fakana qiyasu jam'iha usuwun, maka qiyas untuk penjamaannya, qiyas yaitu peraturan atau rumus untuk menjamakkannya adalah usuwun, fu'ulun. Fa anta tara, Anda melihat annal wawa waqa'at laman, bahwasanya wawunya itu jatuh pada lamul kalimah setelah wawu fu'ul. Wawu yang pertama wawu fu'ul, wawu yang kedua itulah yang dikatakan lamul kalimahnya. Li jam'in ala fu'ul, untuk jamak dengan wazan fu'ul. Baik, kalau kita sudah tahu ada wawu dua di situ, wawu pertama sukun, wawu kedua berharokat, nah, peraturannya seperti biasa, yaitu di apa? Tasydid, disyiddahkan. Fatubdalul wawu ya'an. Baik, berarti nanti dulu, yaitu ya dulu, baru nanti muncul apa? Tasydid nanti. Maka wawu yang paling akhir, yaitu wawu lamul kalimah, dirubah menjadi ya. Fatasiru ala, maka menjadi wazan apa? Polanya usuyun. Baik. Kalau sudah seperti ini, kembali ke peraturan yang ke-6. Wawu jumpa dengan ya, wawunya akan kalah. Jadi apa? Ya juga dia. Summa ta'ti qaidatu ijtima'il wawi wal ya. Lalu datanglah kaidah yang telah kita lewati, yaitu bagaimana kalau wawu dan ya berkumpul. Allati taqaddamat fil mas'alati sadisati qariban, yang telah berlalu baru saja pada masalah ke-6. Fatasiru ala usuyun, maka dia menjadi usuyun, yaitu wawunya jadi ya. Berarti apa? Ada dua ya, usui dan yun. Lalu ditasydid usuyun. Baik. Summatu kelabu dhammatu kasrah. Ternyata tidak berhenti sampai di sini, dia masih mengalami evolution atau apa, nggak tahu istilah, berubahnya sedikit demi sedikit jadi banyak. Jadi apa? Tingkatan tahapannya banyak dia. Lalu dhammahnya berubah jadi kasrah. Baik, kalau ditanyakan kenapa dhammahnya jadi kasrah, karena dhammah tidak akan mau kumpul dengan ya. Yang sesuai dengan ya adalah apa? Adalah kasrah. Maka dhammahnya kalah sekarang. Kenapa bukan ya-nya yang kalah berubah jadi dhammah? Kita sudah melewati kaidah yang ke-6,
Yaitu ketika ada ya, maka dhammahnya yang kalah, berubah jadi ya juga, lalu ya-nya ditasydid. Ternyata sebelum wawu yang berubah jadi ya itu ada dhammah. Dhammahnya akan disingkirkan sekalian, dirubah jadi kasroh. Kata beliau di sini, lama marroma'ak, lama atau lima, itu hanya lima, berdasarkan penjelasan lima marroma'ak, penjelasan yang telah Anda lewati fil mas'alati sabiqah, pada masalah terdahulu, indal kalami ala asli mardi, ketika membicarakan asal dari mardiyun, yaitu apa? Marduyun, jadi mardiyun. Dia dhammah berubah jadi kasroh. Fatasiru ala usiyun, dia jadi usiyun. Nah ternyata evolutionnya nggak berhenti sampai di sini, masih disesuaikan lagi satu persatu. Memang apa? Dirubah. Perubahan paling awal adalah yang paling awal yang mana? Yang paling akhir tadi ya. Semula usu, wun, wawu terakhir berubah jadi ya. Lalu wawu yang pertama jumpa ya tak kuat, akhirnya jadi ya juga. Kemudian apa? Ditasydid jadi apa? Usuyun. Kemudian dhammah yang paling dekat dengan ya kalah, berubah jadi kasroh, usiyun. Lalu dhammah yang paling awal juga kalah dengan dominasi ini, akhirnya jadi isiyun, seperti yang ma'ruf dalam Quran itu. Summala kaba'da dzalikal ittifaq bima dzukir. Setelah ini Anda boleh mencukupkan diri dengan yang disebutkan tadi, boleh usiyun, wala ka'an tattabi'a harakatal fa li harakatil ain. Anda boleh juga untuk antutbi'a, menyamakan, mengikutkan harokat fa pada harokat ain, yaitu dikasrohkan sekalian. Fatakul isiyun. Baik, sebagaimana dalam Quran, fa'idha hibaluhum wa isiyuhum. Tiba-tiba saja tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, yaitu apa? Berubah menjadi ular, bergerak. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum. Mereka melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, yaitu para tukang sihir itu, penyihir di zaman Fir'aun itu. Baik, akhirnya semuanya dia apa? Kasroh, jumpa ya. Nah, ini yang baru sesuai, baru selesai di situ. Isi. Wa mislu usi fi ma dzukir, yang polanya seperti usi, yaitu boleh usi, boleh isi, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam buku-buku sharaf. Apa itu? Ufiyun, pakai qaf tapi ufi. Jam'u qafa, jamak dari qafa. Qafa itu apa? Tengkok. Tengkok itu ya, yang leher belakang itu tengkok. Jamaknya ufiyun, boleh tifiyun. Kemudian yang lain apa? Duliyun, jam'u dalu. Dalwun itu apa? Baldi itu. Kalau orang Indonesia bilang ember. Baldi ya? Ember. Baldi, ayo apa ya? Jamaknya duliyun, boleh diliyun. Iya, memang. Yang namanya peraturan itu dia malah datangnya belakangan. Mereka membuat peraturan untuk memahami kenapa orang Arab mengucapkan ini. Maka para ulama mencari pendekatannya. Oh, berarti peraturannya macam ini. Jadi peraturan datangnya belakangan dalam kis-kis bahasa. Ya memang. Makanya kita tak perlu memaksakan diri. Ini terlalu berat. Tak yang dipelajari. Kita baca pelan-pelan. Tak ada eksamen aneh-aneh, memang nggak ada eksamen. Kecuali yang minta boleh untuk dapat ijazah dari Syekh Fatah Qadasi boleh. Tapi secara umum kita tak membuat eksamen apa-apa. Kita jadikan ma'rifah aja, baca-baca. Lama-lama sering jumpa akan tahu sendiri peraturan itu. Akan hafal sedikit-sedikit. Kita ikuti aja sebagai ilmu. Bi khilafi nahwi, berbeza dengan contohnya apa? Uluwun, ketinggian. Utuwun, pembangkangan. Ulu yaitu apa? Ya ketinggian, betul ya. Utu yaitu apa? Pembangkangan. Dan boleh jamak taksir ini menunjukkan, boleh masdar ini menunjukkan jamak taksir, yaitu orang-orang yang tinggi, atau utuwun, orang-orang yang sangat suka membangkang. Seperti julusun, itu asalnya masdar, yaitu apa istilahnya? Duduk, proses duduk. Tapi juga maknanya adalah orang-orang yang duduk. Baik. Seperti sujudun. Sujud asalnya masdar,
Tapi juga apa? Boleh menjadi jamak taksir seperti sujadun dan sebagainya. Nah, ini demikian pula case ini. Polanya asalnya masdar tapi boleh menjadi jamak taksir. Tetapi pembahasannya sekarang bukan itu. Kenapa bukan di kasroh? Ini pembahasannya. Dan kenapa wawunya tidak berubah menjadi ya? Kenapa bukan uliyin, uliyun misalkan atau utiyun? Jawabannya apa? Nanti, yaitu pengambilan dari firman Allah Ta'ala di sini, la yuriduna uluwan. Mereka tidak menginginkan dominasi, tidak ingin mengalahkan orang lain. Surga itu kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan untuk mengalahkan orang lain di dunia. Tujuannya bukan untuk suka menjadi penakluk atau apa istilahnya conqueror ya, conqueror dan sebagainya itu. Conqueror, ayo teman. Tujuannya bukan untuk menjadi penjajah atau penakluk atau yang suka mengalahkan pihak lain. Surga untuk orang-orang yang tawadhu. Kemudian ayat yang lain, wa atau utuwan kabiro, mereka membangkang dengan pembangkangan yang besar. Nah, ini kenapa tidak memakai kasroh, yaitu uti, bukan juga uli, tapi tetap dhammah. Dan kenapa wawunya tidak berubah menjadi ya? Kata beliau, ma'a kaunihi ma'ala wazni fu'ul. Padahal kedua-duanya ini, uluwun dan utuwun, itu sesuai dengan wazn fu'ul. Lam tubdalil wawu ya'an. Wawunya tidak dirubah menjadi ya. Bal udghimat fiha wawu fu'ul. Bahkan diidghamkan kepadanya wawu fu'ul, yaitu dua wawu diidghamkan, tak perlu berubah menjadi ya. Hakadha uluwun menjadi uluwun, utuwun jadi utuwun. Kenapa tidak berubah? Wasababu fi dzalik, sebab dalam masalah ini apa? Anna fu'ulan hada masdaru mufrad. Ini masdar yang mufrad. Wal kalam ala fu'ul jam'an. Sementara yang dibicarakan sekarang adalah fu'ul yang dia itu adalah jamak taksir. Oh, di sini berarti beliau merojihkan apa? Ulu dan utu ini sama sekali bukan jamak. Baik, kalau memang beliau memilih itu kita ikuti aja. Tapi kalau ini qiraah yang ma'ruf di kalangan kita. Adapun kalau untuk yang qiraah qalun itu bacanya uti, utiyun. Berarti apa? Berarti boleh jadi memang dia jamak taksir. Tapi kita ikuti untuk yang qiraah yang ma'ruf di kalangan kita, di kalangan orang timur, qiraah hafaz ini memang apa? Utu ya utu, tak boleh dirubah jadi ya. Jadi kasrah dan ya. Nah, kita ikuti itu. Adapun kalau qiraah ahlul maghrib rata-rata adalah mengikuti qiraah qalun dan yang lain, waras dan qalun. Terutama orang-orang Aljazair dan Maroko itu. Mereka lebih suka waras. Nah, maka tajwidnya pun tajwid dan sharafnya agak lain sedikit. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.